Ekspor merupakan bentuk perdagangan internasional yang dilakukan untuk mencari laba dari hasil menjual barang berlebih atau yang tidak digunakan di dalam negeri. Jenis komoditas ekspor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pada sektor migas dan sektor non-migas. Perkembangan ekspor di Indonesia sendiri selama tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami perbedaan tren. Pada sektor migas mengalami tren penurunan sebesar 16,96%. Hal ini dikarenakan adanya konsumsi besar-besaran sebanyak 65% dari barang-barang hasil olahan migas. Sementara untuk komoditas non-migas sendiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 60,25%. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan barang-barang non-migas serta permintaan dari negara tujuan utama semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga tren mengalami penaikan yang cukup drastis. Berikut ini adalah contoh-contoh komoditas ekspor serta tren perkembangannya selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Yang pertama, sepatu olahraga. Sepatu olahraga adalah sepatu yang didesain khusus untuk olahraga agar lebih nyaman saat berolahraga. Dalam 5 tahun perkembangan ekspornya, sepatu olahraga mengalami kenaikan hanya sebesar 0,23%. Hal ini disebabkan bahan baku pembuatan sepatu olahraga Indonesia yang berupa kulit dan karet harus mengimpor dari luar negeri dengan harga yang naik turun. Sementara itu, hambatan lainnya terjadi pada regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah pajak pertambahan nilai impor sebesar 10% yang diberikan pemerintah. Selain itu, setiap produk yang masuk ke negara lain dikenakan bea masuk sebesar 5%. Beberapa kendala tersebut melemahkan daya saing sepatu olahraga Indonesia. Strategi mengatasi hal-hal tersebut adalah pemerintah diharapkan bisa mempermudah proses impor bahan baku dengan cara mengurangi pajak pertambahan nilai impor. Bisa juga dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan mengganti dengan produk dalam negeri. Yang kedua, sarang burung. Sarang burung walet merupakan sarang yang tercipta dari air liur burung walet yang kemudian mengeras. Sarang burung walet memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan. Dalam perkembangan ekspor dari tahun 2015 hingga 2019, sarang burung mengalami kenaikan sebesar 6,6%. Sebenarnya angka ini bisa lebih besar karena sebagian besar sarang burung walet diselundupkan ke Vietnam dan Hong Kong. Dikarenakan syarat ekspor ke negara-negara tersebut lebih mudah dibanding negara lain. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan diplomasi pemerintah Indonesia dengan negara tujuan ekspor dan bernegosiasi dengan negara tujuan ekspor agar meringankan ketentuan impor sarang burung dari Indonesia. Selanjutnya ada lignit atau batu bara coklat. Dalam perkembangan selama 5 tahun terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2019, lignit belum bisa mencapai tren ekspor peningkatan sebesar 5% dan hanya mencapai angka 3,72%. Hal ini dikarenakan biaya distribusi dari lignit itu sendiri terpatok tinggi, sehingga pemerintah harus membuat kebijakan serta melakukan inovasi dalam pengelolaan lignit itu sendiri. Komoditas keempat adalah rumput laut dan ganggang lainnya. Dalam 5 tahun terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2019, rumput laut dan ganggang lainnya mengalami tren peningkatan ekspor hanya sebesar 1,59% saja. Hal ini dikarenakan minimnya verifikasi produk yang sementara hanya diakuisisi oleh Jepang. Lalu yang kedua, Indonesia hanya mengandalkan satu produsen saja untuk mengekspor komoditas ini. Dan yang ketiga, persyaratan pasaran sangat dinamis sehingga memungkinkan daya saing rumput laut dan ganggang lainnya akan kalah dalam pasar bebas. Sehingga strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan efisiensi produksi dengan cara membuka rumah-rumah produksi terbaru dan melakukan pengelolaan tata niaga yang lebih baik lagi, seperti merencanakan strategi pemasaran, memilih sasaran pasar yang tepat, serta bekerja sama dengan negara-negara penerima ekspor yang tepat. Jika hal ini dilakukan dan dikombinasikan, maka pada tahun berikutnya, tren ekspor pada rumput laut dan ganggang lainnya akan mengalami peningkatan sesuai harapan. Dan yang terakhir adalah logam dasar mulia.
logam dasar mulia mengalami perkembangan ekspor yang cukup signifikan, yaitu mengalami tren penaikan hingga angka 61,7%. Namun, dampak dari hal tersebut adalah keterbatasan kesediaan barang akan kebutuhan ekspor dunia, sehingga membuat regulasi tarif ekspor yang sangat tidak jelas. Solusi atau strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah fokus pada kualitas produksi dari logam dasar mulia tersebut. Karena jika hal tersebut dilakukan, akan berdampak pada peningkatan nilai dari ekspor tersebut dan juga dapat meningkatkan devisa negara, sehingga cita-cita Indonesia sebagai negara penyokong perekonomian dunia atau G20 bisa tercapai. Sejatinya inovasi dalam mempertahankan kualitas ekspor di Indonesia masih perlu ditingkatkan guna menyetarakan daya saing perdagangan Indonesia di mata dunia.